Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Seperti yang sudah saya infokan, saya ingin mewawancarai Kakak. Gimana? Waalaikumsalam, iya silahkan. Oke Kak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama Kakak belajar bahasa Inggris? Saya belajar bahasa Inggris sejak SD sampai sekarang. Saya kelas 12 SMA, jadi bisa dihitung sekitar 12 tahun. Oh begitu ya. Selanjutnya, apakah Kakak memiliki pengalaman mengajar bahasa Inggris atau pernah mengajar les mungkin? Saya belum pernah memiliki pengalaman mengajar bahasa Inggris, tetapi jika ditanya saya suka atau tidak, tentu saya suka. Karena bahasa Inggris menurut saya adalah bahasa yang trendy apalagi sekarang. Oke, Kakak sebagai siswa yang suka bahasa Inggris, bagaimana pendapat Anda atau apa yang Anda ketahui tentang pembelajaran atau pemahaman lintas budaya tersebut? Karena saya masih SMA, sebelumnya saya hanya tahu sedikit mengenai pembelajaran lintas budaya. Menurut dari beberapa sumber yang sudah saya baca, pemahaman lintas budaya adalah cara kita memahami, mengapresiasi, atau toleransi terhadap budaya lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana sih Kakak mendefinisikan pemahaman lintas budaya dalam konteks belajar atau pembelajaran bahasa Inggris ini? Kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris mungkin lebih ke cara kita mengetahui serta memahami budaya lain dengan menghubungkan keterampilan komunikasi bahasa Inggris. Selanjutnya, apa pendapat Anda? Pentingkah belajar budaya? Mengapa kita perlu belajar pemahaman lintas budaya atau CCU dalam belajar bahasa Inggris ini? Menurut saya penting karena kalau dilihat bahasa Inggris kan bahasa internasional dan bukan bahasa kita ya. Jika kita belajar bahasanya saja kayaknya kurang cukup. Contohnya kakak kuliah bahasa Inggris, tentunya ingin menjadi guru kan, harus lebih tahu daripada muridnya jika ditanya soal bedanya budaya orang sana dengan kita dan lain sebagainya. Menurut saya begitu sih. Oh begitu ya, jadi penting, intinya penting dalam belajar budaya melalui pembelajaran bahasa Inggris. Nah selanjutnya menurut pendapat saudara, apa pentingnya mengintegrasikan pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Kalau menggabungkan, menurut saya sebagai seorang siswa sangat penting karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan juga siswa perlu dijelaskan lebih detail oleh guru apa itu pemahaman lintas budaya. Oke, selanjutnya manfaat apa sih yang bisa didapatkan kakak atau siswa lainnya dari pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris menurut kakak? Mungkin manfaatnya bagi siswa adalah siswa menjadi lebih bisa memahami seperti apa budaya lain selain budaya kita sendiri. Jadi tidak cuma belajar bahasa Inggris saja, kita juga dapat pelajaran atau pengetahuan lain mengenai bahasa dan budaya yang kita pelajari. Oke, terima kasih. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, setelah tadi menjelaskan tentang pemahaman lintas budaya, apakah hal tersebut dapat membantu kakak atau mempermudah dalam kakak belajar bahasa Inggris di kelas atau di rumah? Saya tidak yakin sih, tetapi menurut pendapat saya yang saya alami di sekolah, ketika guru di kelas menjelaskan atau memberi informasi tentang budaya negara lain ke kita, itu sedikit demi sedikit kita menjadi tertarik dan ingin tahu lebih dalam tentang budaya tersebut ya. Apalagi jika budayanya berbeda jauh dengan budaya kita di sini. Jadi menurut saya ketertarikan kita, rasa ingin tahu
membuat kita ingin memahami lebih dalam lagi dan mungkin saja bisa tertarik. Nah, biasanya kalau sudah tertarik, kita malah semakin senang, semakin ingin belajar lagi tentang itu. Jadi, menurut saya, sedikit demi sedikit pemahaman lintas budaya dapat lebih mempermudah kita belajar bahasa asing atau bahasa Inggris khususnya. Wah, sangat menginspirasi ya Kak. Lalu sebagai siswa, menurut Anda apa sih tantangan yang sulit saat belajar di kelas tentang pemahaman lintas budaya atau ketika guru Kakak menjelaskan tentang pemahaman lintas budaya tersebut? Untuk tantangan sendiri menurut saya ya tentang kalau belajar budaya lain kan kita harus berinteraksi langsung dengan budaya tersebut ya. Kalau hanya dijelaskan dengan guru atau sekedar pakai media sosial kayak YouTube apalagi video TikTok sepertinya kurang dalam pemahamannya. Kita hanya bisa melihat sekilas tanpa mengetahui secara langsung apa yang dimaksud. Jadi kendalanya atau kesulitannya lebih ke kita tidak berinteraksi, tidak berkomunikasi secara langsung dengan budaya orang tersebut. Realnya seperti apa di sana itu saja sih. Oke, setelah kakak menjelaskan beberapa tantangan yang sulit dalam belajar CCU, bagaimana penerapan integrasi pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris yang telah saudara atau kakak alami selama belajar bahasa Inggris? Seingat saya sih belum begitu banyak guru menjelaskan mengenai budaya luar di kelas. Tetapi biasanya sih yang saya ingat ya, biasanya kan guru menjelaskan materi, contohnya reading atau soal tentang teks bacaan. Nah, di LKS kan ada begitu banyak contoh dan soal. Di beberapa soal ketika guru menjelaskan dan guru menerjemahkan, ada beberapa contoh soal dan gambar yang artinya tuh membuat kita bingung. Misal yang aneh seperti orang luar jarang tersenyum ke orang yang tidak dikenal atau tidak menyapa bagi kita sebagai budaya Indonesia kan biasa ya menyapa orang tersenyum. Nah, kenapa kok orang luar malah dianggap aneh kalau menyapa orang tidak dikenal kayak gitu? Nah, setelah itu biasanya guru menjelaskan kenapa budaya luar seperti itu ya, karena mereka memang individualis dan tidak banyak basa-basi kayak kita gitu kan. Jadi penerapan pemahaman lintas bahasa di kelas saya lebih cenderung guru menjelaskan dan memberitahu begitu. Memang benar sih Kak apa yang kakak tadi bilang, memang orang luar tuh sedikit cuek dan individualis. Oke, menurut kakak, apakah kelas pemahaman lintas budaya berkontribusi atau membantu keterampilan bahasa? Misalnya, apakah menjadi lebih lancar atau mudah memahami pembelajaran bahasa Inggris atau materi bahasa Inggris? Ya sama sih, sedikit demi sedikit menurut saya cukup berkontribusi dalam bagaimana saya belajar bahasa Inggris ini. Tetapi kalau lebih lancar mungkin iya, karena kan kita selalu pakai bahasa Inggris ketika dijelaskan atau tanya jawab begitu. Tapi kalau mudah memahami kayak grammar itu belum sih menurut saya. Ya emang susah sih Kak kalau grammar ya. Saya sendiri juga susah Kak sebagai mahasiswa. Oke, selanjutnya jika CCU atau pemahaman lintas budaya dapat berkontribusi dalam keterampilan bahasa Anda, menurut kakak mana sih yang paling banyak terkena efeknya? Apakah keterampilan listening, writing, speaking, atau reading? Dan mengapa kok kok bisa itu? Mungkin lebih ke speaking ya menurut saya, karena belajar budaya dan bahasa yang paling penting adalah
bagaimana orang paham apa yang kita maksud dan kita juga paham apa yang mereka maksud gitu. Nah, ketika pembelajaran kita lebih banyak berkomunikasi. Guru bertanya, memberi penjelasan, pendapat kita disuruh untuk aktif berkomunikasi. Jadi, speaking lebih terkena efeknya daripada yang lain. Oke Kak, terima kasih. Selanjutnya, apakah jika belajar kelas pemahaman lintas budaya atau CCU menurut Anda dapat meningkatkan kesadaran atau lebih mengetahui tentang budaya luar seperti budaya Amerika atau negara Eropa lainnya yang notabene berbahasa Inggris? Tentu saja iya, karena apa ya? Kita kan belajar budaya luar khususnya yang bahasa utamanya Inggris, kita semakin paham dan mendapat pengetahuan yang lebih luas juga bahwa budaya itu berbeda-beda. Kita harus saling toleransi, mengapresiasi dan menghormati kebudayaan lain selain budaya kita ini, begitu. Oh, begitu ya. Apakah setelah belajar kelas pemahaman lintas budaya CCU dan memahami serta mendapat pengetahuan tentang budaya luar seperti tadi Amerika dan negara Eropa lainnya yang berbahasa Inggris dapat membuat kakak sadar tentang kita juga harus memahami kebudayaan kita sendiri gitu? Pendapat saya tentu iya. Ketika belajar budaya lain, pastinya kita selalu membandingkan dengan budaya kita. Kadang merasa aneh, nggak cocok, atau kurang baik diterapkan di budaya kita. Sehingga dengan itu kita sadar bahwa budaya sendiri ternyata lebih penting dan harus dilestarikan. Nah, dari sana tentang budaya ini saya menjadi termotivasi untuk belajar lebih banyak tentang budaya Indonesia. Tetapi kita juga tidak boleh menjelekkan budaya lain yang tidak sesuai dengan budaya kita, begitu. Iya, betul sekali. Iya. Selanjutnya, apakah menurut kakak yang sudah dipelajari atau diterapkan di kelas pemahaman lintas budaya atau CCU membantu dalam berkomunikasi lebih mudah dengan orang luar atau dengan orang yang budayanya berbeda dengan kita? Mungkin bisa jadi iya ya, karena jika kita sudah tahu budaya mereka seperti apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang perlu dihindari saat berbicara dengan mereka, akan meminimalisir kesalahan dalam berkomunikasi dan bisa jadi kita malah nyaman atau orang itu nyaman berkomunikasi dengan kita, seperti itu. Oke, jadi menurut kakak lebih mudah ya untuk berkomunikasi. Sebagai siswa yang pintar nih bahasa Inggris dan menyukai bahasa Inggris, apakah kelas pemahaman lintas budaya atau CCU ini membuat Anda lebih terdorong untuk memahami budaya lain yang membuat Anda termotivasi untuk lebih giat belajar bahasa Inggris, dan alasannya kenapa? Karena saya suka bahasa Inggris, saya suka-suka aja belajar bahasa ini. Terlepas dari kelas pemahaman lintas budaya, saya juga semangat dan selalu termotivasi untuk tetap belajar bahasa Inggris. Oke, kakak kan sebagai siswa ya, jika saudara mempunyai pengalaman atau ingin menjadi guru dalam mengajar bahasa Inggris dalam kelas CCU, strategi apa sih atau ide apa yang tepat untuk diterapkan dalam mengintegrasikan pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris atau kurs bahasa Inggris? Saya juga belum cukup pengalaman tentang strategi yang perlu diterapkan ya dalam pembelajaran
Namun saya sebagai siswa seperti strategi lebih difokuskan bagaimana kita berkomunikasi aktif, berinteraksi dengan budaya langsung secara langsung sehingga kita bisa lebih memahami mereka gitu. Oke, jadi lebih ke speakingnya ya. Iya. Oke, selanjutnya menurut kakak pengalaman atau pengalaman belajar bahasa Inggris apa aja sih yang menurutnya menjadi kendala yang dihadapi dalam mengintegrasikan sisio dalam pembelajaran bahasa Inggris? Contohnya kakak kan tadi bilang speaking harus lebih terus berkomunikasi. Nah, kendalanya apa? Ya, itu seperti yang sudah saya katakan tadi, kendalanya lebih ke sulit mendapatkan momen interaksi langsungnya ya, atau realnya di sana seperti apa, jika diterapkan atau diajarkan di kelas seperti apa yang cocok gitu. Oke, bagus ya kak. Lebih kritis jadinya. Oke, jika setelah ini lulus setelah ini kan lulus ya. Yeah. Nah, ingin menjadi mahasiswa atau guru bahasa Inggris, mengambil jurusan bahasa Inggris, apakah menurut kakak yang telah dipelajari tentang kelas pemahaman lintas budaya yang diberikan oleh guru saat sekolah dapat membantu atau berkontribusi pada profesi atau bidang Anda ke depan? Tentu iya, sebagai mahasiswa kita menjadi lebih aktif dan lebih menambah pengalaman dan wawasan pastinya. Apalagi jika ingin menjadi seorang guru, kita bisa mentransfer pengalaman tersebut ke murid kita dengan lebih baik lagi pastinya ya. Oke, keren ya kak. Jika diberi kesempatan nih bekerja atau belajar, dapat beasiswa, traveling, atau bahkan punya suami tinggal di luar negeri, menurut kakak apakah kelas pemahaman lintas budaya atau sisi yang telah dipelajari di kelas atau nanti kalau sudah jadi mahasiswa memudahkan kakak tinggal di sana berinteraksi dengan orang-orang? Iya, pastinya kita menjadi lebih cepat beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan kita yang baru di sana. Mungkin kurang lebihnya begitu ya. Oke, terima kasih nih kak, sudah dijawab semua pertanyaannya, sudah meluangkan waktunya juga. Yeah. Apakah di kelas atau pembelajaran di kelas kakak ada pembelajaran sisiu ya? Iya, cuman kan di SMA pembelajarannya jadi satu bahasa Inggris ya. Sedikit banyaknya guru biasanya memberi informasi mengenai budaya lain di kelas gitu. Begitu ya. Iya. Oke, apakah sebelum kita bertemu atau wawancara ini kakak udah belajar sisiu atau mencari-cari nih apa nih sisiu gitu? Iya, sebelumnya kakak ini kan menginfokan ke saya bahwa saya menjadi narasumbernya. Saya nge-search di Google apa sih itu CCU dan mengingat-ingat apa saja yang ada di kelas gitu. Oh begitu. Yeah. Oke, terima kasih ya kak sudah Yeah, meluangkan sama-sama. waktunya. Semoga sukses. Iya.